Densu ya kawan-kawan ya, Densu. Nah, ini lagi nyusun-nyusun ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kasus ini begitu banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, kira-kira ini apakah pertanyaan itu akan terjawab? Ya, kita akan ulas ini teman-teman ya. Ini saya masih bersama Denny Sumargo. Teman-teman apabila ingin bergabung silakan ingin bergabung di situ. Tapi dengan satu syarat ya, eh, nemani saya ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman tap-tap layar ya, tap-tap layar. Kemudian nggak usah dikasih gift-gift ya, ya. Ini akan seru nih ya. Kita tes dulu ya, kita tes dulu. Kita tes dulu suaranya seperti apa. Iya, mengakui. Dan tidak ada tekanan di situ. Kenapa di pengadilan dibantah? Justru itu, kami juga kaget. Kalaupun ada orang yang nggak ngaku, dari awal dong. Atau ada pelaku lain, bilang dari awal. Dan Bapak nggak bingung gitu? Ya bingung setengah mati Bang Denny. Bapak ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman seneng nggak nonton ini? Kalau nonton langsung di YouTube biasa begini. Tapi kalau ini kan mereaction. Kalau reaction kan beda. Ngomong apa langsung kita cut dulu gitu. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan saya, ini mumpung belum dimulai ya. Bang Maksi. Selamat malam Bang Maksi. Malam Mister Ji. Malam Mister Ji. Oke, Bang Maksi silakan nanti Bang Maksi langsung ambil di posisi saya. Kemudian Bang Maksi berikan tanggapan-tanggapan ketika saya memberikan kesempatan kepada Bang Maksi, oke? Siap Mister Ji. Di Oke. sini saya sampai jam 1 ya. Iya ini kan cuma 1 jam, paling dikit. Oke, Siap. oke. Kita dengarkan dulu ya Bang Maksi. Ya. Oke. Ini keterangan Ririn lewat Pak Tony itu nggak benar dong. Kalau masyarakat Indramayu itu percayanya buktinya Ririn sama Prio atau Amaniani? Buktinya Ririn sama Dia hanya bilang Ririn sama Prio. Teman-teman kita berada di podcastnya Denny Sumargo bersama Bang Maksi Karepu. Oke, kita lanjut Bang Maksi. Yang sudah Zul adalah yang sudah nonton silakan pindah ya. berarti Om Budi. omnya Budi. Ya. Bu Titi adiknya Amaniani. Pak Heri lawyernya Budi. Pak Ruslandi lawyernya Amaniani yang kemarin ngelapor. Dan juga mantan lawyernya Ririn. Oke, kemarin kita udah ngambil dari pihak terdakwa ya, Ririn, yang diwakilkan sama Pak Tony dan juga ibunya Ririn. Di sini udah ngomong nih panjang. Tapi ini jadi polemiknya luar biasa juga. Karena akhirnya menghadirkan nama lain sebagai yang diduga bahwa pelaku sebenarnya Amaniani. Nah, tahan dulu Bapak ya. Ini kan adiknya. Iya, adiknya. Bang Maksi hadir semua ini Bang Maksi. Silakan. Ya. Dari keluarga yang meninggal itu hadir semua termasuk pengacara, bekas pengacaranya Ririn juga hadir Bang Maksi. Iya betul Mister Ji. Bagaimana kita lanjut? Lanjut. Oke lanjut. 86 meluncur. Amaniani itu kakakmu ya? Iya. Kerja di PJB. BJB. Iya. Katanya 2016 hilang. Iya. Coba cerita. Itu terakhir kami ketemu sama Amaniani ini tanggal 2 Januari 2016. Oke. Ketemu saya, adik saya, sama almarhum ibu Oke. di rumah ngobrolnya. Dia pamit kalau mau ke Bandung. Mau ke Bandung. Ya, Dalam rangka? dia bilang mau ada usaha lagi. Oke. Nah, Terus? terus ibu nanya, katanya kamu dipecat. Mm-mm. Karena dengar-dengarnya kan kamu dipecat. Dari Bank BJB nih, Cuk. Iya.
enggak. Mm-mm. Mungkin ininya sosok anak biar orang tuanya enggak kepikiran, Biar tenang. biar tenang. Enggak, saya mengundurkan diri. Oke. Tapi di sini saya cuma pengen minta maaf sama Mimi. Mimi itu panggilan ibu ya. Mm-mm. Minta maaf sama Mimi, pamit, tolong restui saya. Saya mau buka usaha baru. Terus berangkatnya kapan? Besok, insya Allah besok. Tapi itu kan masih status suami istri ya. Tapi masih ada istri, masih ada anak. Dia sama Belum. istrinya waktu itu pamit? Enggak, Berdua? sendiri Sendiri. waktu itu datang ke rumah. Mm. Terus mau ngobrol, terus pamit udah pulang tuh Bang. Mm-mm. Udah pulang, udah sampai Maret 2016 kami masih komunikasi lewat SMS waktu itu, belum. Sampai Maret. Gitu. Iya, masih telepon Hmm. terakhir tuh. Bilangin sama dia, telepon ke kakak saya lagi yang namanya Uyat. Bilangin sama Mimi, tanya besok saya mau ke Bekasi. Ngapain? Ninjau proyek di Bekasi. Mm-mm. Nah, setelah itu udah Bang, lost kontak sama sekali. 2 nomornya itu udah nggak bisa dihubungi. Nggak aktif maksudnya? Ya, nggak aktif. Udah nggak bisa dihubungi, nomor yang ada 7. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian keluarga nggak panik gitu? Panik. Sempat Oke Bang Maksi, ini keluarga Ahmad Yani sejak kepergiannya itu langsung ndak kontak Bang Maksi, silakan. Baik, oke Mr. Ji. Ini kan keterangan dari adiknya ya. Mm-mm. Adik Ahmad Yani, dia mengatakan tanggal 2 Januari 2016 dia pamit Ya. ke Bandung dalam rangka buka usaha. Lalu terakhir komunikasinya di Maret, Hmm. Mr. Ji. Dan kemudian setelah terakhir Maret, nomor HP Ahmad Yani tidak bisa lagi dihubungi. Mm-mm. Jadi kalau kita mau simpulkan, kalau memang ini benar keterangannya Mr. Ji, soalnya adiknya ya, artinya mulai Maret 2016, Ahmad Yani sudah tidak dihubungi lagi, tidak bisa. Oke, Kira-kira begitu Mr. Ji. putus hubungan ya sejak saat itu ya. Sejak Maret 2016 putus hubungan karena HP-nya tidak bisa dihubungi lagi dua-duanya. Oke, kita lanjut dulu Bang Maksi. Lanjut. Oke, siap 86. nyari kata orang ada di sini, kami telusuri. Oh, sempat Iya, menelusuri. iya, sampai sempat menelusuri tuh. Terakhir itu kata orang ada di mana terakhir? Dia bilangnya ada di Batam. Terakhir kata orang. Kata orang itu di Batam. Kalian pergi ke Batam? Enggak, waktu itu enggak. Terus Sampai 2020 ponakan saya bikin status di Facebook. mencari. Nyari omnya yang hilang. Tetap enggak ada. Oke. Nah, Bikin laporan polisi nggak? tidak. Ngubungin istrinya saat itu nggak? Enggak. Kenapa nggak ngubungin istrinya saat itu? Wah, ini Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Dia sampai di Batam katanya. Ya, lanjut. Oke, kalau kita mengambil keterangan ya atau informasi dari adiknya ini, bahwa setelah Maret nomor HP tidak bisa dihubungi, maka kemudian keluarga mencari. Namun hanya mereka mendapatkan kata orang, informasi dari orang, Ahmad Yani ada di Batam. Nah, ini masih di tahun 2016. Kemudian dia sampaikan tadi ya, keterangan dari adiknya, pada tahun 2020 saudaranya membuat status di FB. FB bahwa ada orang hilang, tapi yang paling utama di sini Mr. Ji perlu digarisbawahi bahwa mereka tidak melaporkan ke pihak kepolisian bahwa ada orang yang hanya melaporkan kepada Facebook. Kira-kira begitu. Bagaimana kita lanjut nih? Lanjut Mr. Ji. Lanjut. Tapi kan Karena istrinya ini setelah kakak saya pergi menghilang ini selalu bilang diumpetin sama ibunya. maksudnya diumpetin tuh gimana maksud dia tuh? Jadi dia mengiranya kakak saya itu pulang ke rumah ibu saya, nggak pulang ke rumahnya. Oh, berarti dia juga kehilangan sama Yani. Iya. Jadi nggak ada yang tahu si Ahmad Nggak Yani ada yang kemana. tahu amannya kemana. Oke, Sampai 2017 itu ada pihak dari BJB Mhm. datang ke rumah bilang ada dana pensiun. Oke, terus? Ya, kami tolak.
Karena memang bukan hak kita. Oke. Aman Yani-nya sendiri nggak ada, Bang. Kalian kan lagi nyari Aman Yani Iya, ya? kami sendiri lagi nyari, nggak ketemu. Dana pensiunnya berapa, Mama? Sekitar 100, waktu orang Bang Jabar bilang itu ini 100 juta lebih loh, Bu, 100 uang. jutaan lebih ya? Iya, ini uang loh, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu, uang juga. Itu bukan hak saya. Lebih baik saya nggak dapat uang itu, tapi kakak saya pulang. Oh, kalian kasih tahu kalau Aman Yani ini hilang gitu? Iya, karena saya dapat informasi dari istrinya ada di sini. Oke. Nggak ada, Bu. Kami sendiri lagi nyari. Oh, oke, Bang Masih, kesimpulannya apa nih? Oke, Mr. Ji. Kembali lagi keterangan dari adiknya ini, istrinya Aman Yani, mantan istrinya, meyakini bahwa Aman Yani ada di rumah ibunya. Bahkan dia berasumsi diompotin, Mr. Ji. Lalu pada tahun 2017, pihak Bank BJB bertemu dengan mereka mengatakan soal ada dana pensiun, Mr. Ji. Jadi kalau saya bilang, di 2017 pun memang keterangan dia ini bahwa Aman Yani memang tidak pernah muncul batang hidungnya. Bisa dibayangkan, dana pensiun saja dia tidak ngambil. Iya, 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 iya. Jadi pertanyaan besar, Mr. Ji. Iya, iya. Dari 2016 sampai 2017 selama setahun ini, kemana gerangan Aman Yani? Sementara keluarga intinya ini tidak mengetahui sama sekali, Mr. Ji. Demikian. Oh, iya, 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 iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Bahkan ditawarin uangnya nggak mau terima dia. Kita lanjut. Iya, 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 iya. Kita lanjut ya. Terus? Ada 2 orang nih datang ngaku lawyernya Aman Yani. Setelah Bank BJB? Iya, dapat ada Bank BJB. Ada nih datang 2 orang? Nah, 2 orang pakai motor Supra Fit. Kami nggak tahu namanya. Karena saking senengnya, ada informasi kakak saya. Dia minta ada nomor yang bisa dihubungi nggak? Oh, tunggu. Dia datang ini ceritanya bilang kalau... ada lawyernya, pengacara dari Aman Yani. Oh, dia bilang begitu? Iya. Oh. Pengacara Aman buktinya apa dia? Yani. Kita nggak tahu. Oh, dia nggak ada surat kuasa? Nggak ada. Oh, dia ngomong aja nih? Ngomong aja, datang ke rumah nih. Kasih nih Bang nomor saya sama nomor kakak saya. Tapi saya nggak ngomong itu nomor saya sama kakak saya. Ini ada 2 nomor yang bisa dihubungi. Kalian nanya nggak, Aman Yani-nya di mana? Ada, nanti yang hubungi Aman Yani sendiri. Oh, dia bilang gitu? Iya. Terus dia minta- Bisa. Bang Masih, sedikit aja, yuk, yuk, yuk. Menarik nih, Mr. Ji. Sangat-sangat menarik. Karena ternyata ada 2 orang yang ngaku-ngaku sebagai lawyernya Aman Yani. Nah, kemudian ini keterangan kita ambil keterangan berdasarkan keterangan dari adiknya ini. Ya. Bahkan 2 orang ini mengatakan bahwa Aman Yani itu ada. Ya. Nah, ini jadi menarik nih, Mr. Ji. Pertanyaan besar begini, Mr. Ji. Siapakah 2 orang lawyer ini yang menyatakan seperti itu bahwa Aman Yani ada? Demikian. Ya, setelah mendapatkan ada uang pensiunan dari BJB gitu kan? Nah, ini yang menarik. Ya, ini masalah duit ini. Mr. Plan, kita ganti-gantian aja ya, Mr. Plan ya. Halo, siap, Mr. Kalau Pak Maksi, salam hormat. Siap. Oh, saya senang ada Mr. Blend nih, biar saya nggak terlalu berat kepala saya nih. Mantap nih. Thank you, Mr. Blend. ya, Thank you. nanti silakan saya di-cut saja kalau sementara ngomong ya. Iya, oke. Oke. Saya mah cuma minta nomor telepon aja yang bisa dihubungi, katanya nanti Pak Aman Yani sendiri. Oke, lanjut. Ya, setelah itu yang aku Aman Yani ini ngubungin kakak saya. Oh, ada dihubungi? Ya, dihubungi. Cerita Aman Yani nih ngomong? Iya. WA? SMS. Gitu. 2016 itu masih SMS. Oke. Nah, SMS, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya kakak saya yang namanya Uyat ini suruh ketemu sama si Ririn. Oke, Ya, lanjut. ketemu sama si Ririn, ngobrol nih. Kata kakak saya Ketemu? Kata si Aman Yani, tolong kamu temuin Ririn karena selama ini yang bantuin saya itu Ririn. Oke. Kalau ada kasih uang lah buat warawirinya dia, transportasinya dia.
Jadi si Uyat ini ketemu sama si Ketemu sama si Ririn, membicarakan apa? membicarakan, ketemu, kasih duit nih, 300.000 kalau nggak salah itu. Kasih duit 300.000. Iya, ya karena ada amanat dari yang ngaku amannya ini. Solo kasih duit Ririn Ke Ririn. 300.000. Suruhnya 1 juta Oh, buat ongkos transportasinya dia bantuin Aman Yani. oke, terus Oh. Setelah itu ketemu, ujung-ujungnya si Ririn ini suruh kakak saya ngaku sebagai Aman Yani biar bisa mencairkan dana pensiun ini. oh Ririn Waduh, cut, meminta Mr. D. kepada Ya. Ada orang menelpon kakaknya mengaku sebagai Aman Yani. Ya. Pertanyaannya, kan mereka kenal. Masa nggak hafal suaranya? Atau kalau misalkan hanya ber-SMS, kenapa nggak ditelepon? Berarti perintah itu datang dari yang mengaku Aman Yani hanya lewat SMS. Mm-mm. Kemudian memerintahkan untuk bertemu dengan Ririn. Mm-mm. Dan memberi uang 1 juta sebagai ongkos warawiri. Karena si Ririn selama ini sudah membantu Aman Yani. Mm-mm. Mm. Kok kakaknya nggak curiga? Kenapa nggak bertelepon aja? Iya. Oke, sampai di Semakin sini rancu jadinya. sampai di sini dicatat dulu bahwa ada pemberitaan seperti ini. Siapakah dia? Kan begitu ya. Mm-mm. Oke. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih dengan ini, tapi kan ini cerita nih terkait dengan Aman Yani, ya nggak? Iya, ini mencoba memprofiling sosoknya Aman Yani. Profiling, betul sekali. Nah, masih ada yang mau diminum? Ada yang diminum. Ditambahkan? Lanjut dulu Mr. D. Lanjut ya, oke. Ya begitu, kalau saya disuruh cut, langsung cut. Ini bagus nih. kakak Kang Uyat, iya untuk Uyat. Kang Uyat untuk menjadi Aman Yani untuk bisa mencairkan dana Dana yang tadi Iya, yang 100 jutaan. Iya, yang 100 jutaan itu. Oke. Dilakukan. Enggak, Kenapa? ini udah nggak bener. Oke. Ya, udah nggak ketemu lagi, udah selesai ketemu sama Ririn, tapi SMS sama yang namanya Kak Aman Yani Ya, ini masih ceritanya. jalan. Jalan. Lama-lama ujung-ujungnya kakak saya yang Aman Yani ini nyuruh kakak saya bayar utang. Kakak, kamu ada utang ke Aman Yani? Si Aman Yani ini nyuruh Kang Uyat bayar utang, tolong bayarin utang saya di orang Balongan. Oke, orang lain. Ya, sebesar 80 juta. Uangnya dari mana? Cut. Dibilang. Orang yang mengaku Aman Yani, nah ya sebentar. Tadi bertemu dengan Ririn menyuruh kakaknya ini untuk berpura-pura menjadi Aman Yani. Tapi kakaknya nggak mau, Ya. ya kan? Nah akhirnya sudah selesai bertemu dengan Ririn, lalu kemudian orang yang mengaku Aman Yani ini masih terus berkomunikasi dengan kakaknya. Ya. Sampai pada akhirnya Mm-mm. si yang mengaku Aman Yani ini menyuruh kakaknya membayarkan hutangnya. Hutang si Utang. Aman Yani, ya. Hutangnya si Aman Yani sebesar 80 juta ke orang Balongan. Nah, Berarti Aman Yani ini orangnya memang ada utangnya di mana-mana. bukan, ada di Balongan dulu, Balongan. Iya, Hmm. artinya tahun 2016 saja dia sudah punya utang dengan orang Balongan kan? Iya, oke. 80 Balongan dulu. juta. Hmm. Oke, lanjut. Oke. 80 juta zaman itu gede loh, Mr. Oh, Black. gede loh, gede tahun 2016. Segini loh. Segini gitu ya. Iya, Oke. Lanjut. lanjut. Kita yang suruh bayar. Kalian yang Iya. disuruh ngumpulin uang. Iya, suruh ngumpulin uang. Hah? Adiknya yang disuruh bayar. Lanjut lagi. Terus kemudian 80 juta. Kita duit dari mana? nggak bisa dong. Iya, uang dari mana? Akhirnya. Sampai ujung-ujungnya sampai ke 10 juta, Bang. Oh pokoknya. Dari pokoknya. 80 juta, 10 juta. Oke. Dari 10 juta ini, aku kok curiga ya. Kenapa? Kang Uyat pernah telepon nggak sih sama Kang Aman? Telepon apa SMS? SMS aja. Oh, Oke. telepon.
Buat mastiin. Iya, ditelepon nih, Kang, aku pengen telepon. Ini sinyalnya susah, di pelosok. Ya sepelosok-pelosokannya SMS masuk. Berarti ada sinyal. Yang penting halo. Oke. Nggak mau diangkat tapi nggak ngomong-ngomong. Jadi nggak tahu itu aman-yani Aman-yani atau apa? bukan. Ya udah nggak usah diladenin. Ini mah udah. Oh, masih belum tahu aman yani atau bukan. Uang-uang Ya, juga belum selesai nih, Mr. Brand ya. betul. Berarti tadi yang saya bilang kenapa nggak curiga, pada akhirnya curiga juga. Ya, Akhirnya oke. minta telepon, tapi nggak mau, alasannya di pelosok nggak ada sinyal. Setelah Betul. didesak-desak, akhirnya mau, tapi nggak bicara. Ya, betul. Hmm, Oke. Semakin Oke. jadi misteri ini. Ya, oke. Kita lanjut ya, Mr. Blind. Lanjut. Ujung-ujungnya penipuan. Oke. Terus Udah marah nih yang namanya Amaniani nih. Punya saudara nggak bisa diandelin. Nggak apa-apa. Aku bayarin jangan kan 80 juta. Rumah juga tak jual, kata kakak saya nih. Asal Kang Maman pulang. Nggak usah pulang, kita ketemu di mana. Iya, iya. Nah, habis itu selesai Bang. Nggak ada tanggapan apa-apa. Nggak ada tanggapan apa-apa. Bersambung lagi, Desember 2023, ibunya Rit Desember 2002. Oh, yang ini baru-baru nih berarti ini ya. Oke. Ya, berarti dari terakhir itu berarti 2016 ya? Terakhir. Bersambung di Lompat 2023. berarti ini sekarang. Ya, oke. 2023. Desember 2023. Oke ya, kita 7 dengarkan tahun ya. ya, setelah 7 tahun. Ya. ke tempat kakak saya. Oke. Ngapain? Yuk katanya nanti saya minggu depan mau ketemu sama si Ririn mau ke sini. Ada apa? Nanti Ririn aja yang itu. Katanya sih masalah aman. Oke. Apakah benar Aman itu adalah ada hubungan keluarga sama Ririn? Ririn itu ponakan dari istrinya Kang Aman. Oh, di situnya aja. Iya. Tapi tidak langsung ke Enggak, kalian. enggak ke kita. Oke. Lanjut ke yang Nah, tadi. 2023 setelah Ririn sama ibunya datang, kakak saya telepon. Ini si Ririn datang. Ya udah aku ke sana sama si Indri yang bikin postingan itu. Indri itu Anaknya kakak saya yang didatengin ini. yang lagi nyariin bapaknya ini. Yang nyariin yang posting di Facebook itu Oke. ponakannya Kang Aman, Iya. ponakan saya berarti. Datang ketemu sama Ririn di rumah kakak saya di Pagirikan. Urusan apa nih? Ya, Kan gitu. ada apa? Ini yuk katanya. Nanti ya yuk ngisi ini aja. Ngisi apa? Nanti jadi ahli waris dana pensiunnya Om Aman. Kok nggak kelar-kelar? Karena nyambung yang dulu ketemu sama kakak saya kan. Kok nggak kelar-kelar ya Rin ya? Itu nggak ditanya, ini perintah siapa nih gitu, Nah. atau gimana gitu. Berarti kamu tahu dong sekarang Om Aman ada di mana? Iya, Ada di Singapura. menurut Ririn. Menurut Ririn. Jadi dia perwakilan Iya. ceritanya. Kalau Cut. ada pengalih Tak. Oke. Oke, berarti Desember 2023, menurut informasi Ririn, Amaniani ada di Singapura. Ya. Oke, setelah 7 tahun yang katanya di pelosok nggak ada sinyal, tiba-tiba 7 tahun kemudian ada di Singapura dia nih, Amaniani ini. Ya. Lalu kemudian Ririn bertemu dengan keluarganya Amaniani untuk mengurus urusan uang pensiun masih yang belum kelar-kelar katanya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, siap, laksanakan. Menarik nggak? Menarik. Menarik dong, masa di komanya Mr. Z nggak menarik. Silakan diminum tuh, ada di kulkas, ada di kompor, silakan ya. Siap. kan ini kan harus ada surat kuasa, ada. Dibawa lah surat kuasanya tuh sama si Ririn ada. Sama daftar yang buat ngisi itu formulir Tanda tangannya itu. ada? Ada tanda tangannya. Amaniani punya tanda tangan? Kok ini beda ya? Oh, kalian ngelihat beda? Iya, ini tulisannya bukan tulisan kakakku ya. Bukan tulisan Kang tulisan Aman. tangan? Iya, Surat kuasanya tulisan tangan? tangan. Ada materainya.
Ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya. Tapi kamu ngerasa itu bukan tulisan tangan. Bukan. Yakin? Berapa Yakin. yakin? Karena memang bukan tulisannya, Bang. Tulisan kenal lah tulisannya. 100%, 200%? 100% nggak yakin kalau itu ya. Oke. Yakin. Saudara. Oke, Mr. Blind. Ya wajar, namanya saudara kan pasti tahu tulisan tangan saudaranya kan. Nah, wajar dia berpendapat bahwa ini bukan tulisan tangan kakak saya. Karena memang dia saudaranya, pasti satu saudara pasti tahulah tulisannya. Apalagi kalau misalkan pernah sekolah deket-deketan gitu kan. Aku aja nggak kenal sama tulisannya itu Bang Maksi, walaupun saudara. Aku juga saudara Komal. Iya. Iya. Mr. Ya G, berarti Siap. ya, lanjut. Silakan, Bang Mr. Ben, Maksi. Mr. Ben, lanjut. ya berdasarkan penjelasan keluarganya Aman Yani, diduga itu surat kuasa palsu menurut Ya, keluarganya. dugaan. Ya dugaan. Ya. Oke. Silakan Mbak Maksi ditambahin. Oke, Mr. G, kalau kita lagi melihat dari secara psikologi ya, mimik muka si yang membuat keterangan ini ya, Ya, ini versinya adiknya ini. Oke, ini berarti dia memberikan keterangan secara langsung nih, Mr. G. Ini kan nggak gampang ya. Artinya untuk mempertanggungjawabkan keterangan yang disampaikan. Nah, ini kembali lagi ada dua versi nih, keterangan adiknya ini dan kemudian orang yang mengaku sebagai Amayani. Tadi telepon, kemudian tiba-tiba muncul Ririn 2023 membawa surat kuasa. yang ditandatangani oleh Amaniani, lalu dibantah oleh mereka. Nah ini jadi menarik, Mr. G. Iya kan? Jadi kalau dia ini keterangan secara langsung nih kan. Iya. Tapi lagi-lagi ya masih pihak sana sinilah ya. Ya, Kalau kita kan di tengah-tengah ya. ya. Iya. Kita tarik ke tengah-tengah. Makanya saya bilang kemarin kan, makanya teman-teman di bawah lihat ya. Kemarin saya dengan Mr. Blind memberikan penjelasan, menerangkan terkait versinya JPU dan versi Tony. Kan begitu. Oke. Tadi di mana tadi Aman Janinya di Batam atau di mana? Singapura. Di Singapura. Singapura ya. Oke ya, sudah di. Makanya saya dengan Mr. Blind pas nih dua versi nih. Ya kan? Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Hari gini masih ada yang nanya mana podcastnya. Allah. Maya. Kita lanjut. Terus? Pas udah selesai itu, sekarang saya minta kontaknya Kang Aman. Nah, kalau emang ada di Singapura, dikasih Bang. Dikasih. Karena mengingat dulu nomor teleponnya disalahgunakan seperti itu, saya sebar sama 2 orang temen. Tolong lacak nomor ini. Iya. Bener nggak namanya Aman Yani? Dan di Singapura. Iya, ada di Singapura. Nggak aktif. Oh. Langsung ngomong saya sama Ririn, kok nggak aktif, Rin? Ya emang susah dihubungi Om Aman mah. Dalilnya Nggak itu. setiap saat aktif. Sewaktu-waktu aja, itu aja Om Aman yang ngubungin saya. Oke. Formulir yang tadi akhirnya gimana? Ahli warisnya. Terus ada lagi. Ada juga email. Jadi emailnya, coba tolong email dong. Si Indri ini yang datang sama saya nih. Di email sama Indri, nggak dibales. Emailnya Aman Yani nih. Iya, nggak dibales. Oh ya udah Rin, kalau kayak gini mah, kalau sampai sekarang saya nggak bisa hubungan langsung sama Aman Yani, saya nggak mau ngisi ini. Iya, intinya begitulah. Iya, Benar. saya nggak mau ngisi ini. Iya. Terus juga ini bukan hak saya, masih ada ahli warisnya yang sah, Iya. ada anaknya. Iya. Ya itu yuk katanya Bibi Sam ini sama si Bagus nggak mau. Bibi Sam ini istrinya Kang Aman. Iya. Iya Bagus aja nggak mau, apalagi kita. Kecuali kalau anaknya Kang Aman mati semua, baru ke keluarga kandung. Kalau ini Kalian kan di situ tapi nggak mulai ngerasa curiga ya? udah curiga, tapi mikirnya udahlah nipu lagi, paling ujung-ujungnya uang. Iya. Gitu, Tapi Bang. kalian nggak berpikir Aman Yani ini? Enggak. Masih berpikir positif, suatu saat kakak saya pulang. Oke. Nah, akhirnya kan tidak terjadi ya? Iya, Yang tidak dia mau terjadi, ya? iya. Si Ririn punya mau nggak terjadi Enggak nih ya? terjadi, enggak saya isi, enggak saya itu. Lanjutannya? Dah, pokoknya kalau saya sampai sekarang nggak bisa ngomong langsung, halo, ini Kang Aman. Ya. Nah, saya nggak percaya.
Akhirnya, Udah sekarang kamu bawa ini formulirnya. Saya nggak mau urusan lagi sama kamu. Ujung-ujungnya kamu tuh duit nipu. terus Udah tuh Bang pulang. nggak ada hubungan. Udah nggak ada hubungan sama sekali. Emang kenanya cuman begitu. Habis di situ Habis di situ. muncul di Tiba-tiba di itu Poman kan, ada peristiwa itu. Poman ini ya sekarang Iya, ini, yang Indramayu sekarang ini ini. ya. Tersangkanya kena nih si Ririn. Loh, ini si Ririn. Iya. Saudara saya yang di Hong Kong telepon. Yuk, jangan-jangan Kang Aman korban juga nih. Laporin aja. Saya merinding ya. Maksudnya korban gimana? Jangan-jangan korban sama seperti Budi juga. Hah? Masa sih menghilang dari Cut. 2016? Oh, curiga dia Mr. Blind. Silakan Mr. Blind. Nah, tadi sempat dia bilang, ini ujung-ujungnya duit lagi nih, jangan-jangan nipu lagi nih. Nah, berarti sudah ada kecurigaan atau sudah ada predikat yang disematkan terhadap Ririn dari keluarganya Amaniani. Oke, terhadap si Ririn. Ya. Padahal si historinya kan belum ada si Ririn nipu Amaniani. Iya. Ya kan? Ya. Tapi kok tiba-tiba bisa menuduh si Ririn ini mau nipu. Ya, ini versi dia nih. Iya, ini versi keluarganya Amaniani ya. Ya. Padahal kan pada waktu itu cerita sebelumnya ada orang pengacara datang lalu kemudian minta nomor telepon, lalu kemudian ada orang mengaku-ngaku Amaniani menyuruh bertemu dengan Ririn. Nah, lalu kemudian yang mengaku-ngaku Amaniani kan minta bayarin hutang bukan ke Ririn, tapi ke orang Balongan. Yang 80 juta, yang turun sampai 10 juta. Akhirnya nggak jadi juga. Kok ini tiba-tiba si Ririn datang dengan mungkin dengan asumsi dia bahwa surat kuasa yang diduga palsu, dia bilang sama si Ririn, jangan-jangan kamu mau nipu nih. Nah, atau jangan-jangan nih ujung-ujungnya duit lagi nih. Gitu kan? Ya, karena sampai saat ini dia juga belum pernah komunikasi dengan Amanjani. Betul, tapi dia sudah memberikan predikat terhadap si Ririn. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, ini sudah hangat nih, ditemani sama Dante, Ari Porong, jadi aman ya? Aman. Bang. Oke, kita lanjut. Nggak ada berita sama sekali. Nggak ada berita sama sekali. Tiba-tiba langsung peristiwa yang ada di mana kemarin itu, Pauman. Nggak ada peristiwa, nggak ada kabar kan, tiba-tiba kan? Ririn bilang kalau Amaniani pelakunya. Iya. Kalian tahu informasi itu? Tahu dari Facebook. Nggak ngikutin Bang kita tuh. Bingung. Nggak ngikutin Bang. sama berita pembunuhan ini nih, nggak ngikutin. Aku ditelepon pas ada sidang tuh. Ti, udah tahu berita belum? Berita apa sih Ririn? Ririn siapa? Tersangka pembunuhan, nyebut nama kakak kamu. Sebagai dalang. Yang sudah hilang 2016 menurut kalian kan? Setelah itu kalian laporin dia ke polisi? Belum Bang. Nah, kalian? Kita masuk nih ke akun-akun yang nyebarin itu kan. Kalau saya adiknya, saya nggak percaya itu, diserang lah. Kalian diserang? Diserang. Dibilangnya apa ini? Dibilangnya kenapa baru muncul sekarang? Hilang apa menghilang? Apa menyembunyikan diri? Keluarga mau menutupi. Menutupi. Yang dari Hong Kong ini, yang saudara itu yang ngotot suruh laporin. Malah sempet waktu si Ririn ditangkap itu, kami ditemukan sama temennya yang pengacara juga. Laporin aja Bu. Oke. Lapornya lapor berita kehilangan. Iya, karena kan kalian nggak bikin berita kehilangan. Iya. Kan? Sama. Lapor ini juga pencemaran nama baik. Belum itu. Belum muncul nama kakak saya belum. Oke. Baru tertangkap si Ririn ini. Iya. Kapan Cut. Oh, berarti sudah ada cerita tentang itu. Silakan Mr. Blay. Nah,
tadi sempat keluarganya dari Hong Kong, begitu mendengar ada pembunuhan di Pauman, langsung menghubungi si Mbak ini, Mbak ini saudaranya Aman Yani. Aman Yani. Nah, langsung bilang, jangan-jangan si Aman Yani juga jadi korbannya Ririn. Yo, jangan-jangan ya. Ya. Jangan-jangan ya. Artinya, keluarganya yang di Hong Kong itu curiga bahwa jangan-jangan Aman Yani udah nggak ada. Udah meninggoy. Namanya juga jangan-jangan tuh bisa jadi ya, Bang Maksi. Ya. Jangan-jangan, ya kan? Nah, Bang Maksi kalau udah diajak ngomong tidur, ya betul nggak Bang Maksi? Kalau jangan-jangan tuh bisa jadi ya Bang Maksi? Masih jauh panggang daripada api itu, Mr. G. jauh panggang dari api, betul. Oke, kita lanjut lagi ya kawan ya. Oke. Ini namanya reaction teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ntar, bagaimana supaya saya besarnya sama dengan si Denny? Ah, begini ya. Oke. Pencemaran nama baik. Setelah muncul nama Aman Aman Yani. Yani disebut sebagai pelaku utama. Saya mau nanya dulu, kalau Hardi kenal nggak? Tidak, Yoga, tidak. Joko kenal nggak? Tidak, sama keluarga korban pun nggak kenal. Oke. Keluarga korban, ponakannya ini, Sama sekali, Bang. oke. Lanjut ke lawyernya dulu ya, sebentar Oke, ya. ya. Berarti kan lawyer mau mewakilkan Aman Yani, betul ya? Pak Ruslan akhirnya laporkan nih. Ririn ya yang dilaporin berarti ya. Tuh Bang Maksi, kalau lawyer itu mau di podcast di sini Bang Maksi. Paham Bang Maksi? Siap. Oke. Iya, Terdakwa Ririn, karena Ririn secara tegas menyebutkan iya, ini namanya kan. namanya Aman Yani. Oke, kenapa merasa perlu dilaporkan? Di samping tadi ya sesuai cerita dari keluarga, saya sudah menggali cerita kan ini bahwa Pak Aman Yani hilang nih, Iya. sejak tahun 2016. Sudah betul-betul saya melakukan investigasi juga, Bang Dini, bahwa sejauh mana keluarga sudah berusaha gitu kan. Iya, kayak saya ini tadi Iya. kan. Dan memang keluarga sudah mencari ke semua akses yang berkaitan dengan Pak Aman Yani. Iya. Dan pada akhirnya keluarga juga menyimpulkan sudah sulit ditemukan ini. Iya. Nah, tiba-tiba muncul di persidangan sebagai otak pelaku dari pembunuhan, Iya, dalam pembunuhan daripada kasus satu keluarga di Pauman. iya keluarga dari Akhirnya kalau seperti ini keluarga merasa terserang kehormatan martabat keluarganya. Akhirnya saya berkesimpulan ya sudah kita menempuh proses hukum. Oke. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya proses hukum itu bisa ada jejak ditemukan. Berarti kalian tuh pengen malah Aman Yani muncul ya? Iya. Kalau masih Cut. Ya, silakan Mr. Ben, saya ini ada yang ngomong masalah minum, jadi saya tak ambil minum sebentar ya. Oh iya. Ya, silakan. Fakta menarik ya. Ada seorang lawyer yang dulu membela kliennya, sekarang justru melaporkan kliennya. Ya kan? Melaporkan klien yang pernah dibelanya. Coba Bang Maksi, kira-kira bagaimana fenomena ini Bang Maksi? Oke, Mr. Blind, terima kasih. Sebetulnya ini pilihan ya. Ya. Pilihan Mr. Blind setiap pengacara. Cuman kan bicara hukum, bicara fakta dan bukti. Nah, kalaulah memang ada pengacara seperti ini langsung dia mungkin ya menyimpulkan bahwa Ririn pelaku, maka memang pasti cenderung dia akan Subjektif. ya sebetulnya dia akan membelok. Nah, ini yang sangat sayangkan. Kalaulah memang dia merasa ada hal yang wah ini kayaknya curiga nih, kayaknya, tapi nggak bisa, pengacara itu nggak bisa. Ini bukan orang awam. Jangan langsung di-menjudge. Nah, karena saya lihat ini, saya melihat karena dia langsung menjudge, mengklaim bahwa Rin pelakunya, kemudian dia langsung nyebrang atau berpindah. Padahal itu bertentangan dengan prinsip
dia sebagai seorang lawyer sejati. Ada persoalan etik nggak di sini, Bang Marsi? Persoalan etik sih tidak masalah, Mr. Bland. Kalaulah memang itu dia sudah dicabut oleh Ririn atau dia mencabut mundur dari pengacaranya si Ririn. Nggak masalah. Kalian Oke. itu sudah ada ya, kecuali memang belum. Nah, Iya. saya mau poin yang saya mau sampaikan di sini adalah terkait hati nurani sebagai seorang lawyer yang sejati. Kalau menurut saya ya, artinya kalau saya udah terlanjur sebelumnya di pelaku ini, saya pasti ambil netral sebetulnya. Karena kan ini kasus ini kan masih tadi versi lawan versi. Betul. Iya kan? Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita menyimpulkan sesuatu. Nah ini perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman yang di bawah ini. Janganlah kita langsung menyimpulkan sesuatu hal yang bukti-bukti belum terang, lalu kemudian kita menyimpulkan, oh ini salah, oh ini benar, oh ini pelaku, ini bersalah. Nggak bisa. Ini penting. Tapi kembali lagi Mr. Bland, ini adalah pilihan. Jadi lawyer juga punya prinsip masing-masing, tapi bagi saya sih mungkin prinsip yang berbeda, Mr. Bland. Oke, siap. Lanjut, Mr. Z. Lanjut, oke, siap, laksanakan. Kalau masih hidup saya ingin Apapun keadaannya. beliau muncul gitu dan mempertanggungjawabkan kalau ada Kalaupun tuduhan mereka benar, dengan kakak saya kasus. terlibat, Iya. silahkan. Yang penting muncul dulu nih. Muncul dulu, silahkan diproses. Kami nggak akan nutupin, nggak akan melindungi. Iya. Satu Indonesia nih nggak ada yang bisa nemuin foto ini nih. Amaniani. Tinggi berapa? 170 ada. 170-an. Iya. Mukanya seperti ini ya. Iya. Ciri-ciri ada? Selain apa mungkin yang gampang dikenali? Nggak ada ciri khas lain sih, Bang. Oke. Pokoknya intinya Iya, seperti ini ya. uh-uh. Oke. Bapak kan dulu tadi lawyernya Ririn. Yang Betul. saya tahu ya kan? Betul. Sebelum Pak Tony masuk nih. Iya. Ini ceritanya gimana? Saya ini ketua LBH, Bang Iya. Ini. Ketua Lembaga Bantuan Hukum yang memang untuk menangani kasus-kasus kriminal di Indramayu, Bang. Oke. Jadi ada beberapa LBH ya. Ada LBH Wiradarmayu milik saya, kemudian ada LBH yang lain Petanan gitu. Saya kebetulan ketuanya, Bang. Oke. Jadi begitu Ririn dan Prio ditetapkan sebagai tersangka, saya mendampingi di situ. Oke. Itu kan kamu kan jadi pengacara ya, maaf ya Pak. Iya. Iwan, ya. Jadi pengacara nih. Pasti kan kamu tanya dia. Iya. Kamu beneran ini ngelakuin? Iya, Gitu kan? itu sebagai bagian dari Cut, Mr. Z. Kat, oke, silakan. Berarti dia mendampingi setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, Berarti pada saat pemberkasan BAP, dia tidak mendampingi berarti. pada pemeriksaan awal. Iya, pemeriksaan awal. Enggak. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru dia ini Mendampingi. pemeriksaan itu tidak. Ya. Ya, berarti kan pemeriksaan awal kan di BAP dulu nih, ya kan? Setelah di Kita BAP. lanjutkan cerita dulu ini bagaimana dia. Ya, Ya, oke. Karena kalau ini begini kan kita ngobrol begini tahu-tahu Allah ternyata ceritanya begono kan begitu. Heeh. Betul. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Lanjut. kami gitu. Dia jawab apa? Ya, mengakui, Bang Denny. Siapa yang ngomong mengakui? Si Ririn. Kemudian saya konfirmasi juga ke Prio. Ada Prio di situ Iya. kan, dalam satu ruangan Iya. di unit Jatanras Iya. Indramayu. Saya tanya juga, betul Pak. Jadi saling membetulkan kedua orang ini. Penjelasannya maksudnya mengakui ini apa? Mengakui melakukan eksekusi, Iya. menguburkan apa? Mengakui apa ini? Kan pertama mengakui pembunuhan. Kemudian saya tanya lebih dalam dong, Iya betul. bagaimana cara melakukannya? Iya. Nah, semuanya lancar disampaikan Bang ini. Dari mulai persiapan, kemudian saya juga buka dokumen alat bukti Iya. bahwa ini ada yang ditemukan oleh penyidik. Gitu. Iya. Saya konfirmasi juga kepada tersangka, Ah. betul ini milik kamu dan betul ini dipergunakan untuk melakukan perbuatan ini. Iya. Mereka semua membetul. Berarti sudah debat. Barang apa yang dimaksud ini milik kamu, ini perbuatan itu, apa yang dimaksud nih? Nah, Tidak ada yang bantah. Bang ini. Dan tidak ada tekanan di situ. Hah? Lanjut terus aja, kita mau lihat. Iya, ini saya lanjut kan nih.
Ini kan aku Iya. harus, iya, Menarik iya. nih lawyer ini saya mau lihat. Menarik kan? Ya. Ini sudah jam 1, siapa tahu kalau mau Gara-gara pasti tampilin lawyer saya, kalau lawyer saya tensi saya naik. Lanjut. enggak, ini lawyer. Ini bagian daripada tugas Anda Betul. untuk mempelajari kasus ini. Begitu kawanku. Oke? Justru itu kami juga kaget, Bang Denny. Kaget dan bingung kok saya sekian banyak menangani kasus pembunuhan yang ada di Indramayu ya, Bang Denny. Kok baru kali ini gitu. Tersangka yang sekarang menjadi terdakwa semuanya mengubah keterangan yang sudah disampaikan gitu. Iya, di pengadilan. Selama Di mana? penyidikan, ini rentang waktunya cukup lama, Bang Denny. Berapa lama? Si Ririn dan Prioni ditangkap 8 September. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret baru 7 sidang. bulanan. 7 bulan kurang lebihnya. Waktu itu Bapak yang jadi lawyernya pas Saya sidang lawyernya. itu. Lah, Bapak Tidak ada nggak orang lain. Lah Bapak nggak bingung itu? Ya bingung setengah mati Bang Denny. Bingung sebingung-bingungnya gitu kan. Oke. Belum pernah ada kayaknya. Denny memang jago, Denny. Nih, teman-teman, belum tahu kan apa maksudnya Denny? Saya sudah. Kan sekarang Kalaupun gini, ada- aku kalau di posisi Pak Ruslan ya. Kalaupun ada orang yang nggak ngaku Iya. dari awal dong. Atau ada pelaku lain bilang dari awal. Iya, saya lawyer. Ya. Saya lawyernya dia nih. Iya. Saya tanya, benar kamu ini benar, kronologinya udah benar gitu, BAP-nya udah benar Iya. gitu kan? Iya. Tanya gitu kan? Dikonfirmasi semua. Oh. Bang Denny. Dia ngomong nih, benar, Benar semua. benar. Bapak di situ sendiri atau ada saksi yang lain nih? Ya ada penyidik yang lain. Oh, ada penyidik juga. Ya, ada penyidik. Terbuka lah ya. Terbuka di ruang terbuka. Benar, dia sudah mengakui lah. Iya. Oh, ya udah selesai. Berarti kan tinggal kalau saya sebagai lawyer, semoga saya bisa bantu dia masa hukumannya jangan terlalu berat gitu. Iya. Kan. Pasti kan POV-nya gitu kan? Paling Mr. Z. apa sejauh itu. Cut. Oke. Di ruangan Jatanras ada Priyo, ada Ririn, ada Pak Ruslandi, ada penyidik. Ya. Ada penyidik di ruangan itu. Pertanyaan saya sederhana. Kalau mereka bertiga doang, kira-kira pernyataannya sama atau berubah? Oke, itu Nah. nanti kita cari jawabannya. Ya, Silakan, dilanjut. iya. Aku nggak mau menjawab kenapa teman-teman. Nanti aku kira pro sini pro sana, makanya aku diam. Iya. Oke. Dan biasanya pemeriksaan itu ada CCTV-nya loh. Betul. Nah, Ini kami kan- melakukan pelayanan hukum terhadap Betul. mereka yang orang tidak mampu, Iya. tapi berhadapan dengan hukum. Oke. Tadi itu Ini. Makanya Bang Maksi begini. kita undang-undang. Gitu. Nah, setelah itu kan lanjut nih ya, kan kita ke pengadilan nih ya Pak ya. Iya. Nggak ada dia ngomong-ngomong. Nah, Aku mau sebelum ke keterangan pengadilan itu kan tahapannya begini, Bang. gitu. Oh, Dalam kasus pembunuhan itu selalu ada reka ulang adegan, iya betul. rekonstruksi. Iya. Di situ rekonstruksi adalah penyesuaian keterangan saksi, kondisi dengan BAP. Iya betul. Dengan hasil keterangan yang sudah disidik oleh Iya. penyidik nih, Bang. Ya sudah dibuat BAP. BAP kemudian dikonfirmasi kepada Jaksa. situasi yang sesungguhnya Ya, gitu. kepada JPU lah. Ya, rangkaian Oke. tindakan mereka, perbuatan mereka secara rinci dari A sampai Z. Betul. Betul. Oke. Tan. Ada media. Reka ulangnya ini seperti apa nih kalau reka ulangnya? Jadi awalnya mereka si Ririn ini menghubungi Priyo. Kemudian mengajak Priyo untuk berbisnis dengan Budi. Oke. Jadi saat reka ulang adegan ini, kalau awalnya dulu adalah triggernya, yang menjadi trigger daripada persoalan terdakwa dengan korban ini adalah rental mobil, Bang ini. Rental mobil. Ya, tapi kemudian dalam cerita saat rekonstruksi itu berubah menjadi bisnis minyak goreng. Si Ririn ini mengajak saudara Priyo sebelum kejadian itu untuk bisa mengajak korban Budi melakukan kerjasama bisnis minyak goreng. Sehingga pertama itu silaturahmi berapa? Biasa Bang Denny. Jadi ketemu gitu untuk membicarakan rencana itu. Nah kemudian selang 2-3 hari mereka datang lagi. Nah ini sudah murni niatnya Ririn, tersangka Ririn untuk mengajak Priyo untuk bertemu dengan Budi, dengan almarhum Budi. Tapi Priyo sudah tahu nih, karena sudah ada persiapan sebelumnya, itu ada palu yang disiapkan.
Udah ada perencanaan. Udah ada perencanaan palu, cuma karena palunya itu kepanjangan, si Prio ini disuruh Potong. oleh Ririn, dipotong di bengkel las. Oh, disuruh Ririn. Disuruh Ririn. Bukan disuruh Amaniani ya. Karena Bukan, iya, nggak kita ada, ada, iya. saya punya dua belum informasi. muncul nih. Iya, Bang. iya. Nama Amaniani sampai dengan rekonstruksi itu belum ada. Oke, berarti si Prio pergi ke tukang potong. Tukang potong, Nah, penyidik ngecek nggak ke tukang potong itu kemudian kejadian? dicek. Ada. Semua rangkaian yang diceritakan itu divalidasi. Iya, divalidasi. Benar ada ya, Benar. potong. Dan tukang lasnya sudah menjadi saksi di persidangan. Sudah. Ada, dia memotong nih. Iya betul, dan orangnya ini yang datang. Orangnya ini benar Iya, Prio sudah. nih. Sudah terkonfirmasi nih cerita Oke, itu. Lanjut. Kemudian setelah bertamu pada sekira jam 11 malam, di situ mulai ada persiapan untuk melakukan pembunuhan Iya. dengan membawa palu yang Oke, berarti benar nih rangkaiannya Mr. Ben. Ini kalau ini yang kita dengarkan, pasti pembunuhan berencana. Pasti pembunuhan berencana. Ya nggak Mr. Brian? Ya, cuman tadi kan berdasarkan ceritanya kan kita masih belum tahu perencanaannya di Ya, mana. kalau ini tadi loh, sudah datang ke situ, sudah persiapan membunuh, ya kan? Iya, iya. Oke. Karena dia bilang persiapan membunuh, jadi saya bilang perencanaan. Betul. dibawa oleh Saudara Prio. Ririn seolah-olah mengalihkan perhatian untuk mengajak ngobrol. Lalu Ririn memberikan kode kepada Prio. Dan Prio sudah ngerti. Sikat dari belakang. Oke. Disikat Perintah dari Ririn kepada belakang. Prio. Yang mau disikat Budi. Budi, karena Budi yang keluar. Oke. Orang tuanya Pak Haji Sahroni almarhum ini sedang zikir malam di kamarnya, Di dalam kamar. di dalam kamar. Oke. Sedang zikir malam. Dan istrinya sudah tidur tentu Iya. dengan anaknya yang Ois, Ois Ratu dan- Bella. Sudah tidur, perasaan telepon-teleponan deh. Saya, aku masih bingung. Tunggu. Sungguh. dengan Ratu Iya. yang 7 tahun dan bayinya. Iya. Akhirnya setelah dieksekusi Budi oleh Prio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, Iya. kemudian lari mencari ke kamar Pak Haji Sahroni. Kini Aduh, silakan Mr. Ben. Kini nih iklan. Ya, jadi itu tadi disampaikan kronologisnya. Ririn mengalihkan perhatian Budi, kemudian Prio sikat dari belakang. Sadis Oke. amat. Nah, sikat dari belakang. Itu pasti perkenaannya kan arah kepala ya. Nah, apakah tidak ada suara? Itu juga jadi pertanyaan. Jadi, Coba tolong pukul saya dari belakang ya. Coba. Begitu ya. iya. Kemudian kan tumbang. Oh, tumbang. Oke. Nah, roboh. Udah selesai dieksekusi. Berarti artinya udah ini ya. Sudah meninggoy ya. Kemudian mencari Haji Sahroni. Nah, lanjut. Oke, sampai di situ ya. Bagaimana Bang Maksi? Sampai di sini Bang Maksi mungkin bagaimana pendapatnya? Mr. Ji, ini kembali tadi lebih versi ya. Tapi saya coba mau ini lagi Mr. Ji. Biar lanjut, biar saya dapat lebih Komprehensif. Ya, lebih komprehensif. Oke, kita lanjut Bang Maksi. Ingat ya teman-teman ya, di belakang saya ini adalah rumah daripada korbannya ya teman-teman. Saya habis dari sana, jadi saya ini langsung ke rumahnya ya. Tersangka ini sudah mengetahui, Bang Denny, seluk-beluk rumah itu dan karakteristik. Setelah dieksekusi Budi oleh Prio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, Iya. kemudian lari mencari ke kamar Pak Haji Sahroni. Oh, mereka Yang aktif. ini. Mereka ekspor tuh. Explore, karena kan tersangka ini sudah mengetahui, Bang Denny, seluk-beluk Tersangka. rumah itu dan karakteristik keluarga Pak Haji Apa yang mereka
Ulangi ya, Dalam kamar. ulangi ya. Dalam kamar. Ulang. Tadi dia bilang 4 loh, itu dia ngomong. Malam. Pendengaran saya. Dan istrinya sudah tidur dengan anaknya Parah apa yang 4? Ois, Ratu Bella. dengan Ratu yang 7 tahun. Dan bayinya. Iya. Akhirnya setelah dieksekusi Budi oleh Rio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, Iya. kemudian lari mencari ke kamar Pak Haji Sahroni. Oh, mereka Yang aktif. ini, mereka explore tuh. Explore, karena kan tak tersangka ini sudah mengetahui konten. Dia ngomong 4 loh itu. Rumah itu dan karakteristik Iya. keluarga. 4 kan? Apa yang mereka mau cari? Saya pikir hanya menguasai harta. Berarti dia incer materi nih, barang. Materi. Ini namanya membuat simple masalah ini Mr. Blank. Piye ini? Piye? Lanjut lagi ya, lanjut ya. Sebentar. Tadi teman-teman dengar dia ngomong 4 kan? Mr. Ji, coba saya juga tadi macet-macet juga nih sinyal atau apa ya. Coba diulangi lagi dikit lagi Mr. Ji, izin. Yang 4 tadi boleh, tadi yang 4 apa parah? Yang bicara 4 tadi sebelum itu kan. Oke, aku tahu apa yang kamu mau, tapi diam semua ya. Palu yang dibawa oleh Saudara Rio, Ririn seolah mengalihkan perhatian untuk mengajak ngobrol. Lalu Ririn memberikan kode kepada Rio, dan Rio sudah ngerti. Sikat dari belakang. Oke. Perintah Ririn kepada Rio. Yang mau disikat Budi. Karena Budi yang keluar. Oke. Orang tuanya Pak Haji Sahroni almarhum ini sedang zikir di kamarnya, Di dalam kamar. di dalam kamar. Oke. Sedang zikir malam ini. Dan istrinya sudah tidur tentu dengan anaknya yang Ois, Ratu Bella. dengan Ratu yang 7 tahun. Dan bayinya. Iya. Akhirnya setelah dieksekusi Budi oleh Rio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, Iya. kemudian lari mencari ke kamar Pak Haji Sahroni. Oh, mereka Yang aktif. ini, mereka explore tuh. Explore, karena kan tak tersangka ini 4. sudah mengetahui 4. Dia bilang 4 itu. Ini 4 tersangka ini. Ya, dia ngomong 4 itu. Apakah ini slip tongue atau Benar 4. ya Tapi ini pas 4 juga nggak jelas juga sih itu. Ya, bagaimana bisa menceritakan kalau nggak tahu peristiwa, bukannya mendalami tapi malah mendukung. Tunggu dulu ya. Waktu itu ini adalah pembela atau penasihat hukum daripada terdakwa. Posisi pembela itu ya Bang Maksi yang tahu kan? Ya, Mr. Ji. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jangan jadikan beban teman-teman, biarkan saja mengalir. Oke. Jadi lanjut gak nih? lanjut. Oke, siap. konten. Seluk-beluk rumah itu dan karakteristik keluarga Pak Haji. Apa yang mereka mau cari? Saya pikir hanya menguasai harta. Berarti dia incer materi nih, barang. Materi. Karena setelah melakukan ini cerita langsung skip aja. Iya. Ini Masa kalau bawahannya harta orang yang kita kenal, masa kita ya. Oke, lanjut. ada beberapa barang yang bernilai uang itu mereka bawa. Iya, itu ada Ada uang keterangan. 9 juta. Ada keterangan Iya. dari Tony juga tuh. Iya. Oke, tahan dulu. Dia kan berarti motivasinya adalah mencari barang yang bisa diambil nih, Iya. yang mungkin ya. Dia ke tempatnya Pak Sahroni nih. Pak Sahroni Ke kamarnya. ke kamarnya. Oke. Dalam reka ulang adegan itu Pak Haji Sahroni sedang zikir di Ini lantai. direka ulang nih kan ya? Direka ulang. Ya, direka ulang. Di reka ulang kan kita bikin sekat kamar. Iya, dan dia melakukan lagi itu kan? Iya, melakukan Iya. sesuai dengan alur cerita. Iya. Jadi ketika melihat Pak Haji Sahroni sedang zikir, Iya. membelakangi mereka, karena mereka masuk dari pintu, langsung dihajar. Eksekusi. Eksekusi. Oke. Sudah tumbanglah Pak Ya. Haji Sahroni, sudah dua nih. orang ini. Sudah berlumuran darah lah, darah di mana-mana. Yang mukul siapa nih? Nggak disebutin. Anggaplah Prio ya, anggaplah Ya. Prio. Soalnya si Ririn kan
Otak. Jadi kalau otak kan cuma gini-gini doang. Enggak, tapi itu ada bahasa mereka itu, Mister J, yang harus digarisbawahi ya. Piye oleh garis bawain di wong aku ora nggo pulpen. Enggak, bahasanya kan ada mereka itu yang diucapkan sama Pak Ruslandi nih. Ya, 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 ya. Nah, kemudian mereka ke kamar. Tuh, mereka lagi garis bawah ya. Ya, Ya, kata-kata mereka itu berarti lebih dari satu ya. 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 Ini berarti dua-duanya masuk nih kamar. Oke, lanjut. Istrinya Mas Budi Oke. masuk ke Mbak Ois. Tapi dia ini dulu nggak nyari-nyari barang dulu di situ setelah tumbang Pak Syaroni? Belum. Ya, Betul. dia Oke. masih melakukan mengeksekusi keluarga, anggota keluarga yang lain. Supaya mereka bebas. Supaya bebas dan tenang dalam melakukan tadi. Itu di olah TKP itu. Di olah TKP, Begitu. direkonstruksi semuanya. Dia ke kamarnya tuh. Dia ke kamarnya, ke Bu Uis, melakukan hal yang sama. Bu Isnya lagi apa posisinya? Sedang ngelonin. Oke, belum tidur. Oh, tidak dengar suara apa-apa Bu Is tuh. Ya mungkin karena malam ya. Oke. Tapi sempat terbangun, jadi lagi menidurkan anak-anaknya gitu, yang dua sempat terbangun, kaget gitu, ribut, akhirnya langsung dieksekusi juga. Oke. Sempat bangun, Mbak Ois. Terus Bu Is dieksekusi, Dieksekusi anaknya yang 7 tahun 7 tahun juga langsung dieksekusi ketika itu juga. dieksekusi. Bangun tuh dieksekusi. Dieksekusi. Yang bayi Yang bayi mereka mungkin masih ada pertimbangan apalah, nggak ngerti, itu sempat disusuin malah karena nangis. Sempat disusuin. bener sempat disusui. Iya, disusuin, dikasih apa semacam. Nah, di sini Mr. Blight. Disusuin, artinya kalau disusuin tuh kalau nggak pakai yang ini, berarti pakai botol. Kalau pakai botol berarti dia pegang. Kalau pegang berarti ada sidik jari. Kalau ada sidik jari berarti itu. Betul. Bukti Lanjut. saintifik. Lanjut dulu. Nanti Bang Masih. Ini habis ini Bang Masih loh. Dot gitu, Oh. supaya dia, tapi lama-lama karena terus menangis, Iya. gitu kan, mungkin karena ada bayi merasa Iya, suatu hal yang kaget gitu. Akhirnya si Ririn menyuruh dia untuk lu sana diapakan, perintahnya dihajar juga dengan palu, Bang Dini. Cuma karena Prio nggak tega gitu, dia berdasarkan Prio waktu di olah TKP, akhirnya dia menuju ke kamar mandi, Bang Dini. Dilelepin. Oh, karena keterangannya kemarin itu yang nyuruh sama Yani. Jadi sama Yani nih. Sama Yani. Iya, makanya Ini Ririn, ini sama Yani Iya. ya. Oke. Iya. Oke. Jadi disitulah selesai. disitulah selesai, Oke, diambil barang. semua barang diambil. Kemudian mereka Termasuk juga cincin dan anting, Bang Den, Iya. yang ada di anak-anak korban. bergerak cabut dari rumah itu. Ya, mereka bergerak cabut dari rumah itu, kemudian setelah menunggu, jadi mereka itu sampai pagi masih ada di rumah itu, Bang Den. Berdasarkan keterangan dan Oh, dia reka tidak ulang. langsung bergerak, dia di Dia rumah langsung itu. di rumah itu sampai siang. Untuk Menunggu. membereskan, untuk membersihkan semua, Kubur. diseretlah ke belakang dengan menggunakan terpal, Bang Den. Di belakang dikumpulkan di area kamar belakang, yang dimana di situ ada bangunan sarang burung walet ya, ada sarang burung walet di situ, ditimbunlah mereka di bawah. Oke. Setelah itu mereka pergi. Setelah itu mereka masih berpikir nih, Bang Denny, Iya. karena keburu hari sudah mulai pagi, Iya. kemudian siang, mereka pulang dulu ke rumah, Iya. ke rumahnya si Ririn nih, Iya. untuk mengambil cangkul, Bang Denny. Oh, Jadi- buat ngumpul. Ya, si Ririn menyuruh Prio mengambil cangkul untuk menyelesaikan tadi timbunan-timbunan dari kotoran burung walet. Jadi mereka ditimbun lah situ. Nah, kemudian mereka juga melakukan siasat, beberapa siasat. Kalau saya nilai ya, jadi mereka menghubungi saudara Evan, Evan, karena ya. ada mobil pickup yang ingin Untuk dia menjual. untuk menjual awalnya. Dan akhirnya digadekan. Ya, akhirnya digadekan. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai HP-nya korban. Iya. Jadi ceritanya menjadi korban. Menjadi korban seolah-olah pelaku ini adalah korban Budi. Oh.
Jadi menghubungi Evan, sehingga Evan merasa terkecoh juga, Bang Denny. Iya, saya dengar keterangan Iya, Evan. Evan Sampai merasa- akhirnya Evan kan dijemput polisi. Betul. Nah, Waktu ada sangkaan ke arah sana. Iya. Karena memang jejak yang paling terakhir bertemu dengan keluarga ini adalah Evan. iya. Jejaknya adalah apa? Menggadaikan Mobil mobilnya pickup. saudara Iya. korban Budi. Iya, berdasarkan chat-chatan Iya, kan. melakukan setting di antara. Saya ada dengar kok keterangan. Iya. Nah, Ya, terus seperti itu digadaikan. Singkat cerita, diperolehlah uang sebanyak kalau 14 juta. Iya, 19. Benar. Iya. Aslinya 19 juta Potong-potong ya, lah ya. potong ya. Hmm. Ada potong 10%, 4 juta, kemudian untuk si Evannya sendiri Iya. 1 juta, sehingga tersisa 14 juta. Disuruh transfer ke Transfer ke rekening dana. Jadi, Van dananya Iya. Budi ceritanya. dananya Budi, ke nomornya Budi, karena Tapi dana baru, dana baru. bukan dana lama, Iya, baru dibuat. baru dibuat. Jadi, masuklah uang itu ke akun dananya Iya, namanya Budi. Budi. Oh, tapi baru dibuat, betul. Bukan. Kalau yang baru dibuat itu, Bang Denny, itu nanti di hotel, peristiwa di hotel. Jadi mengganti nomor, Bang Denny. Kalau di situ masih nomornya Budi, sehingga Oh langsung nih Mr. Brand. Jadi di situ kan sama di hotel. Coba dicermati lah. Kalau di situ, itu kalau itu di hotel, gitu loh Mr. Brand. Iya, iya. Bisa. Evan tahunya Budi. Jadi dananya masih pakai nomor Budi Nomor yang Budi, lama. karena HP-nya dikuasai, Ah, sehingga pelaku ini leluasa, Bang Denny. Iya. Kalaupun sudah masuk, kalaupun dia lupa, Loh pelaku itu kan klienmu waktu itu. ini kan bisa kode OTP-nya masuk ke notifnya iya, ke nomor itu email juga, atau ke iya. nomor itu juga. nah, Sehingga setelah dikuasai ini, dana ditransfer masuk ke iya. dananya Budi, Budi, tapi ini sebenarnya adalah pelaku. iya. Barulah mereka pergi ke hotel Hadis Mm-mm. di Barang. Ada tuh videonya. Ya, dengan CCTV-nya. membawa mobil Iya. Toyota Corolla. Iya. Top. Nah, ini mobil Toyota Corolla. Ini Corollanya mogok, CCTV-nya. Di sini tertulis 08. Ayo, Mr. Ben ini. Iya. 31 Mr. Ben. Hmm. 31/08/2025 pukul siang Mr. Ben. 13 sekian 02 ya teman-teman dicatat nih. Ya, di hotel itu. Oke. Ini tertulis di sini terungkap CCTV Ririn dan Prio mengambil mobil mobil korban setelah membunuh dan dibawa kabur ke hotel. Masih di mana ini ada orang membunuh kok kaburnya cuman ke hotel? Oke ya. Berarti Ini- Mr. Z, berarti bukan subuh Ya. berarti ya. Bukan, ini loh. Aku tuh berdasarkan timeline yang ada di sini ya. Iya. Pembahasan kita dari kemarin kan itu kan subuh kan itu kan. Ini nih. Kalau di CCTV apakah seperti ini kan bisa kelihatan ya teman-teman ya. Ya. Kan sama-sama nih CCTV. Kalau CCTV kan kayaknya Google gitu ya. Oke. Lanjut aja. Lanjut. Lupa aku. Mereka mau ke hotel Hadis pada hari Sabtu, terus mereka check in di situ. Oke. Kemudian mobilnya ada kerusakan, Hari Sabtu check in berarti Jumat besoknya ya Mr. Blan. Iya, besoknya. Oke ya. Mana ada kok perampok kok nunggu besok yuk. dan ada perbaikan di situ. Dia ada melakukan penarikan dari uang itu nggak? Ada Bang. Lewat? Briling. Stop. Briling. Iki briling ya. Pria menguras rekening korban di briling setelah membunuh nih bunyinya nih ya. Ini. Wah bagus nih. Kalau berita ini yang ditayangkan ya mantap ini. Briling. Sebanyak? Sebanyak 3 juta pertama, karena Briling Nih Prio ke briling. Bang Maksi ini Prio ke briling Bang Maksi. Ya, Oke lanjut lagi ya. untuk dana itu
Limit. Dananya nggak Juta, cukup. ya nggak cukup. Oke. Nah, dia diambillah untuk kedua kalinya pada billing yang lain. Oke. Jadi dana 14 jutaan itu diambil semua Diambil semua. akhirnya. Pada diambil. Setelah itu saya dengar katanya keterangan dari kepolisian itu yang saya dengar katanya dia muter tuh. Dia pergi Iya. kemana dulu, ke Bogor dulu. Oh, kalau tinggal 31 Mr. Blank, hari Minggu Mr. Blank. Ya. Lah, urutannya piye ki? Membunuh tanggal 28, besoknya tanggal 29. 29, Mr. Ji. Kemudian, Mr. Ji, hah? pembunuhan ini 29. Lah ya kan 28, besoknya kan 29 toh. Jumat 29. Betul, Jumat 29. Sabtu? Akhirnya 30. Nah, ini minggu ini, minggunya ini. Udah minggu berarti itu 31. Iya. Ya. Mana ada? Mana ada kalau habis membunuh kok santai-santai ke hotel. Ya. Tanggal 1 kan Senin tanggal 1. Itu Ya. baru. Ini aku suka nih sama teman-teman di bawah nih. Kritis ya, mantap teman-teman. Ya, soalnya aku nggak tahu tanggal. Kemana dulu? Aku tuh paling tidak suka itu ya. Aku tuh paling tidak suka itu kalau tanggal tua itu paling tidak suka saya. Jadi setelah Evan ini juga merasa tidak tahu menahu dengan peristiwa itu dan sudah melaksanakan proses gadai mobil itu, Evan nggak ngerti nih kalau mobil itu adalah mobil korban. Iya. Nah kemudian selang berapa lama terjadilah informasi yang Iya, keluar Evan di dijemput Indramayu. kan? Evan dijemput Iya. untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dari keterangan Evan ditelusuri. Tidak tahunya setelah Evan berada di Polres, sedang dilakukan interogasi awal untuk mengkonfirmasi Iya. terkait dengan Apa keberadaan kamu mobil. memang pelakunya? Iya, karena kamu yang menggadaikan mobil. Mobil ini diantarkan oleh saudara pelaku ini, Ririn dan Rio ini, ke posisi di mana yang dekat rumah Evan. Iya, mobil yang tadinya itu kan mobilnya si Budi kan? Iya, Yang mobilnya dia pakai nih ya, Budi. yang sempat bermasalah itu kan? Iya, yang diperbaiki di perbaiki. hotel. Dia Ya, taruh di, radiatornya iya, dia taruh di, dekat rumahnya Evan dengan tujuan Evan ini disangka karena mobil korban dari peristiwa pembunuhan yang heboh iya, ini iya. ada berada di dekat rumahnya Evan. Jadi dia taruh terus mereka tinggal aja Mereka di situ. tinggal. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ Siapa yang menemukan dan mobil? STNK-nya juga di situ. Siapa yang menemukan mobil itu? Kemudian pemerintah desa ada Oke. pamong desa yang menemukan. Terus akhirnya polisi. Padahal Oh, Evan itu sudah di Polres. Oke. Ini kejebaknya mereka gitu. Iya paham. Tidak mungkin kan? Oh, Mobil ada di situ seolah dibawa Evan, oh, padahal Evannya dari Polres. oke. Nah maka seketika itu juga Polres kayaknya ini nggak masuk akal. Gitu. Oh. Evannya di sini kok, mobilnya ada di sana. Oh, Akhirnya lakukan penyelidikan. lakukan penyelidikan, penelusuran ulang, gitu. Oh. Sehingga akhirnya dengan serangkaian saintifik, Iya. ini menemukanlah jejak daripada pelaku yang Yang berpindah-pindah. berpindah-pindah. Selama berapa lama mereka berpindah-pindah? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Terakhir posisi terakhirnya ada di Terakhir posisinya itu mereka tertangkap di Kecamatan Kedokan. itu mereka mau kemana itu? Menurut informasi yang saya gali juga dari tersangka ini, mereka akan persiapan untuk bekerja sebagai nelayan. Melaut. Ya. Berapa lama itu kalau melaut begitu? Kalau melaut paling singkat ya 3 bulan. Identitasnya bagaimana? Penyidik memperlihatkan ke kami gitu, ternyata ada jejak KTP yang dipalsukan. KTP-nya siapa? KTP-nya Ririn. Ririn memalsukan KTP KTP-nya. Ririnnya. Dia mengubah identitas namanya. Namanya dia rubah. Dia rubah. Fotonya sama. Fotonya Ririn. Namanya jadi siapa? Indra Jaya atau siapa lupa saya. Oke, itu barang buktinya ada tuh di Ada, polisi. sudah, Oke. sudah. Sudah sebagai barang bukti. Oh, dia rubah. Rubah identitas Bang Denny. Jadi Kenapa dia fotonya mereka, tapi nama Dia, bukan mereka. dan segala macam. Itu ada itu. Kenapa dia rubah? Kan pertanyaannya gitu. Saya Iya, oke. Iya. Akhirnya dia ditangkap di situ. ditangkap di situ. Nah, setelah ditangkap, yang saya dengar, saya baca tuh press release-nya Iya. dari kepolisian Indramayu, katanya dia itu sempat meminta balik untuk mengambil barangnya katanya. Oh iya,
ya kan? Ya. Nah, di proses dia balik meminta balik barangnya itu, di situ dia lari. Ya, jadi proses pengamanan orang atau penangkapan ini kan yang paling tahu adalah polisi yang di lapangan. Iya, betul. Itu yang saya baca begitu. Dulu kan Saya ada konfirmasi. ada TK, ada Buser, sekarang Hmm. Resmob ya. Hmm. Jadi mereka lah yang mengetahui dinamika seperti apa di lapangan. Iya, Sehingga ketika setelah ditangkap, kemudian dibawa ke polsek terdekat biasanya Iya. untuk dilakukan interogasi awal. iya. Nah, ini juga saya pertanyakan, ada menyebut penyidik ini kembali karena masih ada perbekalan mereka yang Iya, tinggal pada ketika saat, saya mau ngambil. iya, pada saat penangkapan awal dibawa masih Hmm. ada yang tertinggal. Dari polsek inilah tim dengan terduga pelaku ini Iya, bergerak ke tempat semula sejak di penampungan itu. Nah, Disitulah di situ mungkin penyidik menyampaikan ada kondisi yang chaos. dia ini saya sih dengarnya itu katanya dia melarikan diri lah. Iya, dari kendaraan itu Iya. ketika baru berhenti turun dan mereka berusaha untuk Tangkap, Iya. ditembak peringatan terus didor Peringatan akhirnya ke karena bawah. dia nggak berhenti. ya ke bawah dulu 2 kali Iya, baru peringatan dulu kan, Iya, terus peringatan didor. Tapi yang lari Ririn doang ya. semua. Oh, Prionya ditembak juga Iya. karena melarikan diri Karena berdua sama-sama. itu. Oke, Pak. Iya. Paham. Disitulah kondisinya kakinya dia itu Iya, cedera. cedera. Dan pada saat saya bertemu sudah seperti itu, Bang Ririn. Oh, Ririn berada di kursi roda, Prio masih bisa duduk di kursi biasa. posisi kaki udah patah. Sudah patah. Sudah patah dan sudah dilakukan pengobatan, diperban gitu, sudah. Tahan dulu, Pak. Kan dia bilang dia punya kaki itu dipatahkan sama polisi, disuruh ngaku, artinya ada kesan dipaksa ya. Ya, Nah, pada saat Bapak pertama kali nanganin, itu ada nggak keterangan itu kepada Bapak? tidak ada Bang ini. Patah itu nggak ada. Ini Bapak, Dia duduk aja biasa gitu, pakai kursi roda. iya, Dia tapi cerita ke sudah saya patah. posisi tertembak, kan? Posisi tertembak Bang Ririn. Tapi tidak ada cerita, saya kakinya dipatahin, ditepuk-tepuk apa gitu. Nggak ada. Cuma masalahnya adalah keterangan dia bilang dia dipatahkan. Tapi kalau dari kronologinya tadi, yang aku tangkap itu kejadian pada saat dia ditembak, Iya, pada saat maka kaki dia jadi bermasalah nih, Betul. ya kan? Betul. Nah, pada saat Bapak sebagai lawyer pertama ketemu